Assalamualaikum teman-teman dan ayah bunda. Selamat datang di video edukasi hari ini. Pernah nggak sih kita sedang belajar, tiba-tiba muncul rasa kesal, bingung, cemas, bahkan sampai ingin menyerah? Tenang, itu bukan tanda kamu tidak bisa. Itu tandanya emosimu sedang butuh bantuan untuk tenang dulu. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengelola emosi saat belajar, supaya pikiran jadi lebih fokus, hati terasa lebih nyaman, dan proses belajar berjalan lebih efektif. Kalau emosinya baik, belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sebelum masuk ke caranya, kita pahami dulu masalah yang sering terjadi. Banyak anak sebenarnya punya kemampuan untuk memahami pelajaran, tetapi kesulitannya muncul karena emosi tidak stabil. Misalnya, merasa kesal saat materi sulit, takut menghadapi ujian, malas memulai belajar karena terbayang susah, mudah menyerah ketika salah atau bingung, atau merasa berdebar-debar ketika harus menjawab pertanyaan. Semua perasaan itu normal. Kita manusia, hanya saja kalau nggak dikelola, emosi-emosi itu bisa mengganggu fokus dan semangat. Jadi, ingat ya, belajar bukan hanya soal otak, tapi juga hati. Ketika hati tenang, otak lebih siap bekerja. Sekarang, apa sih emosi dalam belajar itu? Emosi adalah perasaan yang kita alami setiap hari. Senang, sedih, marah, takut, semangat, kecewa. Dalam psikologi pendidikan, kemampuan mengelola emosi termasuk dalam self-regulated learning atau kemampuan mengatur diri sendiri. Artinya, sebelum belajar dengan baik, kita harus mengatur emosi dulu. Kalau hati kacau, pelajaran tidak akan masuk. Buktinya, coba ingat, kapan terakhir kali kamu belajar dalam keadaan kesal? Susah fokus kan? Itu karena otak tidak bekerja optimal saat emosi negatif muncul. Sebaliknya, ketika hati tenang, belajar jadi lebih mudah dan kita lebih sabar menghadapi soal yang sulit. Sekarang kita masuk ke strategi yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi saat belajar. Strategi pertama yaitu stop, nafas, lanjut. Saat mulai merasa kesal atau cemas, jangan dipaksa untuk terus belajar. Berhenti sebentar, tarik nafas dalam selama 5 detik. Tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan 5 detik. Ulangi 3 kali. Cara sederhana ini membantu tubuh dan otak kembali tenang, sehingga kamu bisa berpikir lebih jernih. Strategi kedua, ubah pikiran negatif menjadi positif. Kadang-kadang kita suka bilang dalam hati, aku nggak bisa, ini susah sekali. Mulai sekarang, coba ganti menjadi, aku bisa belajar pelan-pelan, aku sedang berkembang. Pikiran positif bukan berarti memaksa diri menjadi sempurna, tapi memberi dorongan lembut untuk tetap berusaha. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri punya kekuatan besar. Strategi ketiga, belajar dengan jeda yang teratur. Belajar tanpa berhenti membuat pikiran capek dan mudah emosional. Gunakan metode Pomodoro, belajar 25 menit, istirahat 5 menit, gunanya untuk menjaga energi supaya otak tetap segar dan tidak stres. Ingat, istirahat bukan berarti malas. Istirahat adalah bagian dari proses belajar. Jadi, simpulannya, emosi bukan musuh. Emosi adalah bagian dari diri kita yang perlu kita kenali dan kelola. Dengan hati yang tenang, pikiran jadi lebih jernih dan belajar terasa lebih ringan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman belajar dengan lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.